Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mufida Yudastuti dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NPM 24550021. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tentang arsitektur dan orkom. Langsung saja, yang pertama ada pengenalan dan evolusi komputer, yang kedua ada memori internal, yang ketiga ada memori eksternal, yang keempat ada input dan output device, dan yang terakhir ada sistem interkoneksi. Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang menerima data dan memprosesnya sesuai program yang tersimpan di memori dan menghasilkan informasi secara cepat dan akurat. Evolusi komputer dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955 memiliki komponen utama yaitu tabung hampa udara vacuum tube. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963 memiliki komponen utama yaitu transistor. Ukuran lebih kecil, lebih hemat daya dan cepat dibandingkan generasi pertama. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1980, memiliki komponen utama yaitu sirkuit terpadu atau bisa disebut dengan IC. Generasi keempat dimulai pada tahun 1989 sampai 2000-an. Memiliki komponen dasar mikroprosesor, large scale integration, dan very large scale integration. Dan yang terakhir adalah generasi kelima, dimulai dari tahun 2000 sampai sekarang, memiliki komponen utama yaitu ultra large scale integration dan kecerdasan buatan AI. Selanjutnya ada memori internal. Memori internal adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan program yang dapat diakses secara langsung. Fungsi RAM dan ROM. RAM atau bisa disebut dengan Random Access Memory memiliki sifat cepat, volatile, data hilang saat daya mati. Fungsi utama, memori yang menyimpan program, data, dan hasil pemrosesan sementara. ROM, Read Only Memory, memiliki sifat cepat, non-volatile, data tidak hilang saat daya mati. Fungsi utama, menyimpan firmware seperti BIOS, UEFI, atau instruksi dasar sistem. Selanjutnya ada fungsi cache dan register. Cache memiliki sifat sangat cepat dan kapasitas terbatas. Fungsi utama yaitu menyimpan salinan data dan instruksi yang sering diakses dari RAM. Register memiliki sifat paling cepat, kapasitas terkecil. Fungsi utama sebagai media penyimpanan sementara di dalam Central Processing Unit. Selanjutnya ada memori eksternal, adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen dalam jumlah besar. Jenis-jenis media penyimpanan ada HDD, SSD, flash disk, dan juga CD atau DVD. HDD atau hard disk drive adalah perangkat penyimpanan data utama dan permanen yang menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan dan mengambil data. Selanjutnya ada SSD atau solid state drive, adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan memori flash berbasis NAND sebagai media penyimpanannya. Selanjutnya ada flash disk atau USB drive. Flash disk sering juga disebut USB flash drive atau thumb drive, adalah perangkat penyimpanan data portable yang kecil, ringan, dan menggunakan teknologi memori flash. Selanjutnya ada CD atau DVD.
CD adalah format penyimpanan data optik berbentuk piringan bulat yang terbuat dari plastik polikarbon. Selanjutnya ada input. Input adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data mentah dari pengguna atau lingkungan luar ke dalam memori dan CPU komputer untuk diproses. Selanjutnya ada output. Output adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data yang telah diolah oleh CPU kepada pengguna atau perangkat lain. Selanjutnya adalah kesimpulan. Evolusi komputer bergerak dari tabung vakum lambat ke mikroprosesor cepat, berfokus pada kecepatan dan miniaturisasi. Memori internal, RAM, ROM, cache register menyediakan penyimpanan berkecepatan tinggi yang hierarkis untuk mendukung CPU. Memori eksternal, HDD, SSD, dan lain-lain menyediakan penyimpanan data dalam jumlah besar dan bersifat permanen. Ini adalah daftar pustakanya. Terima kasih.